Acara kita, Pak Ketum Edi Ganepo, dipersilahkan Pak untuk membuka dan memberikan arahan untuk kami peserta Zoom hari ini. Dipersilahkan Pak Edi. Baik, terima kasih. Bagaimana suara saya terdengar? Bagus Pak, bagus, keren. Bagus ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya kita selalu bersyukur kehadiran Ilahi atas kesehatan yang selalu diberikan pada kita, sehingga kita tetap terus bersemangat untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih pada Pak Ayud, Pak Perlindungan yang telah menata acara ini, membawanya. Kemudian juga tentunya kepada yang kami hormati Pak Anggun Widi ya, sebagai CEO daripada Tasmin Asia. Kita beberapa kali ini sudah mulai banyak melakukan bincang-bincang UKM, tapi sekarang juga sudah mulai dengan bincang-bincang koperasi, sudah beberapa kali. Kita harapkan koperasi juga merupakan tulang punggung ekonomi bangsa ini. Untuk itu tentunya kita akan mengambil manfaat dari bincang-bincang hari ini, terutama yang akan disampaikan oleh Pak Anggun Widi nantinya, di mana beliau bisa melakukan branding dan menggandeng nama-nama besar untuk berkeliling kota tentunya. Yang ini yang akan kita coba serap supaya dapat kita manfaatkan. Dan tentunya teman-teman, koperasi ini adalah suatu badan usaha juga yang cukup bagus. Dan tidak salahnya juga kalau teman-teman UMKM bisa membentuk koperasi, apakah koperasi itu umum atau spesifik, sehingga dapat memanfaatkan atau secara bersama-sama bisa memasarkan atau berkelompok pun bisa sebagai pembeli di dalam koperasi tersebut. Tentunya kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu, mari kita dengarkan saja apa yang akan disampaikan oleh Koperasi Tasmin Asia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berbincang-bincang, mari kita petik manfaatnya. Tetap semangat, saling bantu, dan saling menguatkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan semangat untuk kawan-kawan semua. Seperti kita ketahui, peraturan baru pemerintah nomor 12 tahun 2021 bahwa koperasi pun sudah bisa ikut tender-tender dengan kenaikan pagu dari 2,5 miliar sampai 15 miliar. Jadi ini pun kabar yang menggembirakan bahwa koperasi yang selama ini kita anggap di bawah, tapi ternyata oleh pemerintah diakui juga sebagai bidang usaha yang bisa berkontribusi untuk pembangunan nasional. Di samping itu juga ternyata dari data Researcher 100 koperasi Indonesia paling top itu mempunyai aset sampai triliunan rupiah. Untuk itu kami langsung saja memberikan waktu dan kesempatan untuk Pak Anggun Widi menyampaikan apa dan bagaimana Tasmin Asia. Silakan Pak Anggun. Oke, terima kasih Opung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketum atas waktu dan sambutannya. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan kita untuk sharing bareng bagaimana
mengoptimalkan koperasi maupun UKM yang sedang kita bangun ini. Perkenalkan, nama saya Anggun Widi, Bapak Ibu. Biasanya kalau siang si Widi, kalau malam Anggun biasanya. Biar tidak tegang Bapak Ibu ya. Alhamdulillah aktivitas hari ini saya selain sedang membangun Tasmin Asia, kita coba lagi membuat mekanisme kerjasama dengan beberapa pihak untuk mengoptimalkan mekanisme yang selama ini kadang-kadang jadi tabu gitu ya, dilakukan sama UKM maupun koperasi. Nah, biar lebih enak, saya langsung materi dulu. Bapak Ibu, kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Om. Sehat ya. Untuk slide-nya udah keluar, Opung? Sudah, Om. Sudah ya. Sudah bagus. Sudah bagus. Langsung saja kita mulai dengan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Jadi kali ini saya akan coba sedikit memaparkan apakah UMKM maupun koperasi ini bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan berkembang atau mungkin perusahaan-perusahaan maju lainnya gitu ya. Nah, cuman sebelum ke sana, biasanya saya akan membahas sebenarnya ini mitos atau fakta gitu ya. Bahwa pertama, koperasi maupun UKM ini biasanya dikelolanya asal-asalan. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Mitos apa fakta ini? Terus yang kedua, koperasi dan UKM ini biasanya pakai konsepnya itu masih tradisional gitu. Jadi masih sederhana gitu ya, tidak mau pakai teknologi terbaru, pakai informasi-informasi terbaru. Terus berikutnya, koperasi dan UKM ini biasanya tuh ketinggalan zaman. Ya, tadi ya, tradisional. Jadi biasanya nggak mau pakai teknologi tinggi gitu. Jadi pencatatan segala macam juga masih manual. Terus berikutnya, koperasi dan UMKM ini biasanya tuh lebih kayak non-profit. Jadi malah kalau dilihat dari faktanya ini, biasanya kalau ngomongin koperasi maupun UMKM ini biasanya lebih cenderungnya kebahasnya rugi gitu, bukan untung. Terus yang terakhir, kalau bahas UMKM maupun koperasi biasanya cenderung individual dan susah kolaborasi. Nah, ini hal-hal ini yang sebenarnya mau coba kita bahas bareng-bareng, karena kunci dari keberhasilan hari ini sebenarnya adalah kolaborasi. Nah, fakta yang ada saat ini, tadi yang sempat disampaikan oleh Bapak Parlindungan ya, Opung, bahwa dari 100 koperasi besar ternyata akumulasinya hari ini asetnya udah sampai 66 triliun. Jadi ini bukan perkara remeh-temeh gitu ya. Ternyata kalau ngomongin koperasi maupun UMKM ini hari ini juga sudah mulai disejajarkan gitu. Jadi artinya mitos-mitos tadi harusnya sudah kita tinggalkan. Gitu. Harusnya kita akan beralih ke yang kekinian lah. Karena mulai 2021 pun Kementerian Koperasi dan UKM ternyata sedang mentargetkan itu 100 koperasi modern yang lahir dan tumbuh di tiap tahunnya. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat kita para UKM maupun koperasi karena hari ini benar-benar diberikan panggung sama pemerintah. Terus yang berikutnya tahun depan itu UMKM itu akan disensus. Jadi kalau bicara tadi masalah data tradisional dan segala macam, harusnya dengan mekanisme seperti ini
kita harusnya sudah mulai berubah gitu ya. Jadi semua datanya harus valid, legalitasnya juga harus konkret gitu, semuanya harus terukur datanya. Terus berikutnya koperasi UMKM kembangkan koperasi berbasis kawasan, komunitas dan komoditas. Ini sih sebenarnya sudah sangat sinkron dengan apa yang sedang kita bangun di Tasmin. Jadi semua mekanisme yang dilakukan sama pemerintah saat ini harusnya bisa menjadi peluang besar gitu ya. Jadi potensi besar yang harus kita tangkap sebagai pelaku UMKM maupun pelaku koperasi, perkoperasian. Nah, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan dari potensi itu. Apa yang harus kita lakukan? Dan pertanyaan itu ya, Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengoptimasi dari kesempatan-kesempatan tersebut? Pertama, yang jelas legal formal kita harus tetap dilakukan. Baik itu UMKM maupun koperasi harus mempunyai basic legal yang cukup. Jadi ke depan ketika nanti ada langkah-langkah yang lebih besar, misal kayak UMKM kan nanti kan yang memang sekarang digagas sama Kadin juga naik kelas gitu ya, atau mungkin ekspor gitu, mengoptimasi impor dan segala macam. Kalau legalnya aman kan kita ke depan juga jalannya juga pasti lebih nyaman dan terukur. Terus yang kedua, hari ini apapun itu kita bicara tentang koperasi maupun UMKM, nggak harus menggunakan teknologi. Artinya jangan sampai ada kesan bahwa UMKM maupun koperasi ini kesannya gaptek gitu ya. Jadi teknologi ini harus kita optimasi. Mekanismenya pun harus melalui proses digitalisasi. Kita juga harus bangun komunitas. Kita juga harus saling kolaborasi, mengoptimalkan branding. Jadi ketika memang brandingnya naik, komunitasnya bagus, otomatis marketnya juga akan terbentuk. Nah, ini akan terjadi ketika mekanisme baik di koperasi maupun di UMKM ini pola pikirnya harus out of the box. Jadi jangan seperti kayak mekanisme yang sudah ada gitu ya. Ya artinya ya pokoknya kalau koperasi UMKM ya asal hidup aja, asal jalan aja gitu. Kalau kayak gitu ya nggak akan jalan-jalan gitu. Karena ya hari persaingan luar biasa. Jadi baik kita UMKM maupun koperasi ya memang harus out of the box gitu. Jadi pikirannya harus gimana nih kita cari terobosan-terobosan terbaru. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan sama Koperasi Tasmin? Jadi sebelum kita ke sana, kita akan coba memperkenalkan dulu nih sebenarnya Tasmin itu apa gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu baru dengar ini Tasmin apa sih itu. Jadi kalau secara harfiah Tasmin itu sebenarnya singkatan Bapak Ibu. Jadi kita menyingkat dari entas miskin. Jadi sebenarnya kami para teman-teman di Dewan Pendiri maupun di Koperasi Tasmin itu sendiri, kami mau berbuat nyata untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, caranya gimana? Ya caranya kolaborasi, mengoptimalkan semua potensi yang ada gitu. Jadi ketika kita lakukan ini bersama-sama, insya Allah lebih ringan kok gitu. Terus kalau secara filosofinya, ini adalah sebuah gerakan yang intinya di dalam ini kita harus saling melayani, kita optimasi di inovasi, dan tujuan akhirnya apa? Kita bisa mapan dan maju bersama. Jadi kalau di Tasmin sendiri itu semuanya kita lakukan bareng-bareng, Bapak Ibu bareng-bareng, kita optimasi, kita maju bareng-bareng. Makanya alhamdulillah kita di umur kurang lebih 2 bulanan ini insya Allah sudah gandeng beberapa pihak karena memang konsep dasarnya adalah menginovasi dan melayani gitu. Ternyata ketika kita melayani orang juga akan jadi respect ke kita dan akhirnya mereka juga melayani balik. Gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, terus perbedaannya apa antara Tasmin dengan mungkin yang ada di luaran gitu ya, baik itu dengan komunitas, baik itu dengan koperasi, mekanisme reseller, atau mungkin kalau di luaran itu ada namanya multi level ya, direct selling. Nah, jadi
Kalau di kita, Tasmin itu mungkin disebut sebagai komunitas bisa jadi. Karena memang kita kumpulan dari beberapa pengusaha, dari beberapa entitas gitu ya, dari beberapa orang-orang yang memang punya visi yang sama. Tetapi bedanya di komunitas kita ini, kita memberikan SHU tiap akhir tahun. Jadi mungkin kalau di tempat lain mungkin yang namanya komunitas ya hanya kumpul-kumpul, upgrading, ilmu dan segala macam gitu ya. Tapi kayaknya saya masih belum pernah dengar komunitas itu bagi sisa hasil usaha tiap tahun, seperti kayak koperasi, gitu ya. Nah terus yang kedua, koperasi. Kalau koperasi itu kan biasanya mekanismenya gini, anggota itu setoran, gitu ya. Nah setoran, terus nanti dananya dikelola. Setelah dana dikelola, ada hasil baru diberikan SHU. Nah, kalau di koperasi Tasmin ini unik, Bapak Ibu. Jadi kami tidak kelola dana. Jadi ketika ada pun misalnya kayak setoran pokok maupun setoran wajib, itu akan dikembalikan dalam bentuk produk maupun dikembalikan ke akun masing-masing. Jadi kami tidak kelola dana sepeser pun, tapi kami tetap akan memberikan SHU. Nah, ini mungkin Bapak Ibu jadi berpikir, nah SHU-nya dapat dari mana gitu ya, nanti di belakang akan saya jelaskan. Terus kalau bicara reseller, sama, reseller pun kalau di tempat lain kan hanya selisih aja yang diberikan. Kalau kami selain memberikan selisih untuk harga jual dan lain-lain, kami memberikan SHU juga gitu. Nah, terus berikutnya di MLM ataupun direct selling, ya perbedaannya salah satunya kita tidak ada namanya model tutup poin yang seperti yang ada di sana. Kita juga memberikan SHU, dan SHU-nya dapat dari mana? Pertama yang jelas, untuk bisa dapat SHU itu syaratnya mudah, cuma jadi anggota aja. Nah, kalaupun memang misalnya anggota ini aktif, karena kita memang ada upgrading, ada mentoring, ada coaching, itu bisa jadi dia akan dapat ilmu, dia bisa jadi reseller aktif, atau mungkin bisa jadi perwakilan yang hasil akhirnya adalah bagi hasil selain SHU itu sendiri. Nah, ternyata dengan konsep-konsep seperti ini, banyak pihak yang merasa, oh ini kayaknya menjadi sesuatu mungkin titik cerah kali ya, karena kan kalau ngomongin SHU mungkin kalau di khalayak ramai itu mungkin bahasanya begini, kalau di Tasmin itu cukup jadi anggota, teman-teman akhir tahun itu akan dapat bonus tahunan gitu. Jadi biasanya kalau yang dapat bonus tahunan itu kan para PNS gitu ya, atau mungkin para karyawan yang perusahaannya juga besar gitu, internasional atau multinasional gitu ya. Nah, di sini cukup jadi anggota aja, nggak perlu ngapa-ngapain lah istilahnya, cuma yang penting jadi anggota, kalaupun ingin belajar silahkan belajar. Nah, ini ternyata cukup antusias direspon sama masyarakat ramai, yang akhirnya menarik juga pihak-pihak lain yang tadi ya, bukan hanya masyarakat umum, tapi ya ada artis, ada juga tokoh-tokoh masyarakat yang akhirnya yuk kolaborasi yuk gitu, dan ini di luar ekspektasi kita gitu. Jadi ketika akhirnya kayak contoh ya, Ben Stinky ngajakin tour 31 kota Indonesia, bahkan insya Allah besok April itu kita mulai di 11 kota. Ini juga kita di luar ekspektasi yang memang sebenarnya kita gaungkan di awal gitu. Jadi oh ternyata dengan konsepnya kolaborasi, konsepnya melayani, memberikan yang terbaik, ternyata feedback-nya tuh luar biasa gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya konsep dasarnya itu. Nah, yang berikutnya adalah kita coba optimasi dari potensi-potensi yang ada gitu ya. Jadi hari ini apalagi kalau bicara tentang pandemi gitu ya, semua serba sudah online. Karena mau nggak mau orang dipaksa untuk jadi online. Tapi apapun itu kan kita harus lihat peluang gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikelola sama Tasmin? Kenapa kok bisa menarik beberapa pihak gitu ya? Nah, pertama selain tadi memberikan SHU, sisa hasil usaha yang diberikan tanpa ibaratnya yang penting cukup jadi anggota bisa dapat SHU, kami mengkolaborasikan dari mekanisme-mekanisme yang ada gitu. Peluang-peluang yang ada apa sih yang kita coba ambil gitu. Nah, salah satunya kami mengoptimalkan teknologi aplikasi. Jadi kenapa kok kami melakukan itu? Karena kita bicara potensi. Jadi ternyata kalau ngomongin potensi di dunia perpulsaan, potensinya luar biasa Bapak Ibu. Ini ada 4,38 triliun per tahun. Kalau ngomong tiket pesawat,
di kondisi normal ya, ini juga potensinya luar biasa. Di saat ini juga lagi kondisi pandemi juga tetap omset juga tetap ada. Ya, nyatanya perusahaan-perusahaan penerbangan juga masih ada gitu ya. Berarti kan tetap masih ada omset walaupun turun. Listrik ini juga jadi potensi yang luar biasa. Nilainya juga tinggi. Yang selama ini orang mungkin nggak begitu concern. Nah, kalau ngomong e-commerce ini, ya ini hari ini lagi menjadi primadona gitu. Gitu. Nah, terus TV kabel dan lain-lain, ini sebenarnya potensi-potensi yang kita baca gitu ya di Tasmin itu, ini harus kita kelola. Caranya gimana gitu. Nah, terus berikutnya, ternyata dengan mekanisme yang tadi ada semua itu, ya hari ini yang memang lagi jadi primadona ini logistik, Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita kepikiran gimana caranya Tasmin ini bisa mengoptimalkan teman-teman maupun apa ya, mungkin lebih gampangnya sebagai anggota gitu ya, untuk bisa mendapat manfaat dari mekanisme ini semua gitu. Jadi kalau bicara tadi ya, bicara tentang apa ya, teknologi, bicara tentang apa namanya multi ekspedisi segala macam, ini kan pasti berhubungan dengan biaya perizinan yang cukup besar gitu ya. Terus juga nanti ada depositnya, ada targetnya, apalagi kalau ngomong tiket pesawat gitu ya. Terus juga ada trial error. Nah, alhamdulillah kita ini sudah menemukan solusi gitu. Karena ujung-ujungnya apa? Karena kami memang menggandeng pihak yang sudah kompeten gitu. Jadi prinsip dari Tasmin itu sendiri memang kita kolaborasi. Jadi bagaimana sinergi itu menjadi sebuah kekuatan yang bisa kita optimalkan bareng-bareng. Jadi apa nih kekuatannya dari pihak A, apa kekuatannya pihak B, apa kekuatannya pihak C, kita jadiin satu nih. Nah, ketika itu bisa bersatu, ternyata akan jadi kekuatan yang luar biasa dan dampaknya bisa apa ya, menarik mekanisme yang di luaran sana yang akhirnya yuk kita kerjasama yuk gitu. Jadi ini yang ternyata ketika kita bisa membuka diri gitu ya, artinya UMKM maupun koperasi kita bisa membuka diri, bisa mengajak kerjasama, ternyata luar biasa potensinya. Gitu. Jadi kita di Tasmin itu ada namanya kurikulum bisnis, kita juga diberikan white label untuk bisnisnya. Jadi misalnya nanti teman-teman gabung gitu ya di koperasi Tasmin, ketika memang nanti usahanya mau dioptimasi, kita brandnya bisa kita sesuaikan dengan brandnya mereka, jadi white label. Sifatnya bisa web based, bisa juga aplikasi. Ini sudah teruji selama 14 tahun. Kita selalu ada update dan inovasi di setiap harinya. Nah, ini sih sebenarnya yang kita mau coba sampaikan ke teman-teman. Jadi sebenarnya kan begini, salah satu kendalanya mungkin di UKM maupun koperasi ini kan hari ini adalah mekanisme pengiriman, karena suka tidak suka hari ini kita nih udah harus online, sudah tidak bisa nganter langsung segala macam. Nah, dengan mekanisme yang ada di Tasmin ini, kita kerjasama dengan sebuah aplikasi besar untuk mengoptimasi bagaimana teman-teman UKM itu bisa mengirim barangnya itu hanya lewat HP, hanya lewat dari rumah aja, dan itu pun ketika istilahnya di order, kita tidak perlu mengantar, dijemput ke rumah meskipun cuma hanya satu barang. Nah, ini kan kalau kita di UMKM ini kan sangat ngebantu ya teman-teman ya. Jadi kita gandeng mekanisme itu yang dimana di dalamnya pun kita bisa mengoptimasi semua potensi. Jadi ada namanya kita nanti pembayaran kartu kredit dan segala macam, atau mungkin kalau sekilas kita bisa lihat kita pun bisa jualan pulsa dan lain-lain. Nah, jadi ternyata ketika kita bisa menggandeng pihak-pihak tertentu, ternyata hasilnya akan jadi maksimal gitu. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan pihak-pihak lain itu tertarik, Bapak Ibu. Nah, salah satunya ada namanya Bang Muhammad Iqbal. Beliau itu praktisi 10 tahun di dunia digital marketing yang siap membantu untuk mengoptimasi teman-teman untuk bagaimana mengoptimasi dunia digital, baik itu FB Ad, baik itu mekanisme bagaimana berjualan di marketplace dan lain-lain. Ternyata beliau ini sangat interest dengan konsep yang kita tawarkan tadi, gitu. Jadi ternyata dengan kita melayani open minded gitu ya,
ternyata banyak pihak-pihak yang menyambut baik dengan merespon lah, kalau mungkin kalau di bahasa kerennya itu tarik menarik gitu ya. Jadi ketika kita melemparkan visi misi yang bagus, pelayanan yang bagus, ternyata banyak pihak yang juga siap membantu gitu. Nah ini yang kadang-kadang kan di teman-teman kita koperasi maupun UKM ini kan kadang-kadang suka tanda kutipnya menutup diri gitu. Jadi seolah-olah nggak mau menerima masukan atau nggak menerima kolaborasi dengan pihak lain, dan akhirnya ya akan stagnan di situ. Nah, alhamdulillah dengan mekanisme tadi yang kita sampaikan di awal, ternyata beliau ini siap untuk membantu gitu. Akhirnya kita untuk mentoring segala macam kita gandeng beliau karena beliau memang terafiliasi dengan beberapa nama-nama besar di dunia digital. Ada Kapten Zen, ada juga Andri Andropia gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek yang beliau bagaimana bisa jualan itu sebulan bisa sampai ratusan juta gitu ya, dengan hanya mengoptimasi dari dunia marketplace. Nah ini kan ketika kita berbicara tentang UMKM maupun koperasi ini kan sangat membantu nih. Bagaimana nih produk kita bisa optimasi baik itu di dunia digital, marketplace maupun untuk branding dan lain-lain. Nah, kami pun dibantu dari sisi support IT dan web development oleh Mas Anas Andrival. Kalau secara basic beliau juga alhamdulillah mumpuni gitu ya. Jadi kita bersyukur nih ketika mekanisme ini kita coba gulirkan, ternyata kok banyak ya respon-respon yang memberikan feedback baik ke kita gitu. Nah, ini mungkin yang tadi saya sampaikan ya ke Bapak Ibu. Jadi ternyata dengan mekanisme tadi, dengan optimasi dengan segala mekanisme yang ada, ternyata membuat tim manajemen tim kini akhirnya melihat wah ini sesuatu nih di Tasmin nih gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai kita bikin project bareng. Project awalan kita kemarin itu teman-teman setinggi itu mau bikin single lagu Sesuatu di Balik Hujan. Kita coba optimasi bareng-bareng. Alhamdulillah memecahkan rekor gitu ya. Jadi ada single yang terakhir itu 2018 atau 2019 itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun itu baru 200.000. Kita dengan kolaborasi bareng ini ternyata bisa sampai angka 400.000 dalam waktu 2 minggu. 400.000 viewer. Nah, akhirnya dari sisi situ, akhirnya mereka berpikir, ternyata apa yang ada di Tasmin ini konsepnya bisa nih dikawinkan, dikolaborasikan. Nah, alhamdulillah kita bikin planning bareng. Insya Allah mulai April besok kita sudah mulai tour. Mohon doanya Bapak Ibu untuk mengoptimasi. Jadi kalau dari sisi tingginya bahasanya adalah konser ya. Cuman karena memang bicara pandemi ini kan ada keterbatasan tempat ya. Jadi kita pakai hotel bintang 5 dengan kapasitas ballroom 1.000, cuman kita pakainya hanya 100. Dengan penerapan protokol kesehatan, makannya pun kita juga sistemnya langsung disajikan di tempat, jadi tidak ada potensi-potensi untuk terjadi kerumunan dan lain-lain gitu ya. Jadi mekanisme yang ada kita coba optimasi bagaimana nih bisa terlaksana dengan baik. Dan ternyata tadi karena memang kita gandeng dengan pihak-pihak yang bagus itu ya, direspon juga sama pihak-pihak radio di kota-kota masing-masing untuk ada konsep talk show. Bahkan kita nanti juga ada live streaming juga pakai TV lokal dengan jaringan TV budaya. Jadi ternyata ketika kita open mind, ketika kita out of the box tadi, kita mau kolaborasi, ternyata potensi-potensi itu ada kok. Dan orang Indonesia ini memang terkenal dengan adanya gotong royong, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngerasa, aduh, ini saya kok nggak maju-maju segala macam. Mungkin ada satu yang kurang, mungkin Bapak Ibu mungkin kurang open untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, jadi ketika ini kita lakukan, ya alhamdulillah responnya luar biasa. Bahkan kalau dilihat sendiri. Hai, halo, kami dari VD. Nantikan kami tour 31 kota di seluruh Indonesia bersama Propolife.
Hai, kami dari nantikan kami konser tour 31 kota di seluruh Indonesia bersama Kesar Coffee. Nah, itu kalau ngomongin Purpolife maupun ngomongin Kaisar itu produknya Tasmin, Bapak Ibu. Dan ini alhamdulillah nambah lagi ada namanya Dioli kosmetik yang alhamdulillah sudah ber-BP POM juga. Dan ini satu-satunya skincare kosmetik yang mengoptimalkan sarang burung walet. Nah, kenapa kok itu kita lakukan? Karena ya Indonesia ini penghasil sarang burung walet terbesar. Bahkan di konsepnya si Kaisar Coffee sendiri, kita ada namanya Gaharu. Jadi Indonesia ini penghasil gaharu, tapi mereka bingung untuk jualan. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, harapan kami di Tasmin maupun di masyarakat luas, yuk potensi apa nih yang bisa kita kerjasamakan bareng-bareng gitu. Jadi apa nih potensinya Bapak Ibu di UMKM, apa nih potensinya Bapak Ibu mungkin yang juga sekarang lagi coba merintis koperasi untuk bisa optimal nih dengan potensi-potensi yang ada. Yuk tadi dengan adanya aplikasi teknologi gitu ya kita optimalkan. Terus juga nih ada juga teman-teman artis yang mudah-mudahan ketika besok April itu kita berhasil dan sukses akan menjadi acuan juga untuk teman-teman artis lain atau tokoh lain untuk juga kerjasama dengan kita. Artinya kita tidak menutup kemungkinan bisa bekerja sama dengan siapapun gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang punya produk, yang punya sistem, yang punya konsep, yuk kita kolaborasi gitu ya. Nah, ini insya Allah kita akan mulai start April. Jadi April ini kan kita akan mulai dulu durasinya antara 1 sampai 22 April. Per kota itu kita konsepkan per 2 hari. Jadi nanti dari Kerawang kita nanti ke Cirebon, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Solo, Jogja, Purwokerto, Bandung, Sukabumi, Bekasi. Dan di tiap kotanya, insya Allah kita ada talkshow 3 radio besar di tiap kota. Insya Allah juga ada live streaming TV lokal. Dan kita dokumentasikan dengan dokumentasi profesional. Karena insya Allah tim dokumentasi kita itu yang bikin video klipnya kemarin Stinky, yang kebetulan juga sebelumnya udah pernah pegang Kotak maupun Noah gitu ya. Jadi hari ini kita coba berubah gitu ya. Tadinya koperasi ini identik dengan hal-hal yang tradisional, kita coba ubah dengan koperasi ini dengan konsep yang mungkin profesional kali ya. Kita bikin biar orang tuh melihat koperasi maupun nanti ke depan UKM juga punya tempat gitu ya. Apalagi sekarang pemerintah sekarang ini memang memberikan panggung yang luar biasa untuk kita UKM maupun koperasi untuk bisa berkarya. Nah ini selain tadi ya mekanisme, kita juga bikin branding itu di ID card maupun mekanisme branding di Stinky. Jadi semua ini yang mendesain, memproduksi segala macam yang mengoptimalkan itu dari sisi Tasmin. Nah ini juga sama, semua mekanismenya kita buat tuh terintegrasi di website. Jadi nanti untuk materi, untuk jadwal, segala macam semua sudah ada di website Tasmin. Nah ini sebenarnya kalau tadi disampaikan bahwa apa sih perbedaan Tasmin dengan konsep-konsep yang lain, kami memberikan sesuatu yang di luar dari apa yang mereka sudah beri. Contoh misalnya gini, registrasi kami ini untuk bisa masuk di Tasmin itu 299. Tetapi saat mereka registrasi, langsung kita berikan produk berupa Purpolife itu senilai 299. Jadi dari registrasi sudah kembali. Tapi tidak hanya itu, kami mau karena memang konsepnya bagaimana Tasmin itu mengentaskan kemiskinan, yang kemiskinan itu biasanya identik dengan pengangguran, makanya kami berikan sistem keagenan baik itu tour travel, multi payment maupun multi ekspedisi, yang dimana kalau di tempat lain di luaran sana itu harus beli, nilainya itu lumayan sampai 1,5 juta. Nah kalau di Tasmin kita berikan gratis, gitu ya. Nah, ini saya coba buka biar Bapak Ibu tahu di dalam isinya kayak gimana gitu ya. Saya buka sebentar Bapak Ibu. Jadi biar tahu di dalamnya
seperti apa dan apakah bisa dimanfaatkan sama teman-teman baik di UKM maupun di koperasi gitu ya. Nah ini jadi di dalamnya itu kita bisa buat reservasi tiket pesawat, bus travel, bioskop, si saldo, transfer, kartu kredit, Alfa Group, isi pulsa, PLN, GoPay, Link Aja, OVO, pembayaran BPJS, kartu kredit, SPP online, PBB online pun bisa. Ini untuk apa ya? Umroh juga ada, lengkap Bapak Ibu. Nah, ini jadi ketika gabung di Tasmin ini otomatis akan dapat ini gratis. Nah, terus contoh misalnya kayak pengiriman gitu ya. Saya contohkan langsung aja biar ada gambaran. Jadi misalnya kita mau order, ini di sini kita tinggal masukkan kita mau pick up di mana. Tambun Utara. Tambun Utara, terus misalnya kita mau kirim ke Gambir gitu ya. Nah di sini harga beratnya kita bikin misalnya 1 kilo. Nah ini bisa ditampilkan cashback maupun enggak. Kita contoh aja Bapak Ibu. Jadi misalnya kita kirim, ini kan biasanya kan Bapak Ibu kan kirim pakai ekspedisi di luaran sana harus nganterin gitu ya. Harus nganterin, terus juga harganya juga ini. Nah kalau di sini kita itu tinggal posting di sini. Nah, ini nanti akan langsung muncul. Nah, ini kan kalau di luaran itu kan yang reguler itu sekitar 9.000 ya, Bapak Ibu ya. 9.000 maupun sampai 10.000 lah. Nah, jadi ketika kita posting harganya sama 9.000, nanti kita masih dapat cashback nih. Ada yang 900, ada yang 1.000 lebih, ada yang 800, ada yang 2.000. Slide-nya nggak kelihatan Mas Widi. Manfaatnya ya. Ini lagi online, nggak kelihatan juga ya? Cuman yang registrasi aja tuh yang keluar. Oh registrasi sebentar. Berarti saya coba langsung di online dulu, bentar. Biar langsung online aja. Ini. Sebentar Pak. Nah ini saya contohkan. Sudah keluar Pak? Oke sudah. Sudah ya. Nah ini saya contohkan. Saya kan kebetulan tinggal di Tambun Utara Bapak ya. Saya tinggal di Tambun Utara. Nah saya coba misalnya kirim ke Gambir. Nah biasanya kalau di ekspedisi itu kan maksudnya lokal ya. Bayarnya kurang lebih sekitar 9.000 sampai 10.000 gitu ya kalau lokal. Nah di sini juga harganya sama Bapak Ibu. Ini kita yang ngomong reguler ya. Ini harganya juga sama 9.000 juga. Tapi kita dapat cashback 1.080. Ini 9.000 kita dapat 900. Ini 9.500 kita dapat 850. Artinya sebenarnya dari transaksi kita udah dapat untung gitu. Dan enaknya lagi di aplikasi ini kita tinggal posting aja, bisa lewat HP maupun lewat komputer. Itu nanti akan dijemput Bapak Ibu. Walaupun cuma 1. Jadi kita tidak perlu nganter gitu ya. Jadi kita dijemput. Nah, biasanya aplikasi ini itu biasanya di luaran sana dijual ratusan sampai jutaan. Nah, ketika di Koperasi Tasmin kita berikan gratis. Gitu ya. Jadi artinya ketika teman-teman gabung di Tasmin ini langsung dapat produk yang nilainya sesuai dengan registrasi. Terus yang kedua, kita akan berikan aplikasi ini untuk membantu teman-teman UKM maupun kalaupun memang misalnya dia belum punya usaha, silahkan bisa jadiin usaha. Atau mungkin kalau memang lagi seneng jualan ya ini minimal tadi buat jualan. Kan lumayan ya, Mbak. Kalau memang misalnya katakanlah kirimnya 10.000, cashback-nya 1.500 kan lumayan. Jadi penghematan juga gitu. Karena harga publish-nya sama dengan harga di luar gitu. Nah, di sini kalau bicara aplikasinya, ini komplit banget. Jadi ada tiket pesawat, ada macam-macam. Nah, ini yang sebenarnya mau kita coba optimasi. Nah, ini kalau memang misalnya untuk laporannya tuh langsung kayak begini. Jadi langsung ada nomor resinya, bisa kita tracking langsung, sudah nyampe apa enggak, nanti tinggal ngeprint gitu. Nah, ini sih. Jadi
Menu-menunya pun ini bisa beli tiket pesawat, kereta gitu ya. Terus ngisi Breezy, link aja, OVO, bahkan untuk apa sih namanya, bayar SPP, PBP online. Artinya aplikasi ini bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan untuk sumber usaha lain gitu. Jadi ini yang sebenarnya kita coba apa ya kolaborasikan. Nah, alhamdulillah dengan mekanisme ini ternyata direspon baik sama beberapa pihak tadi ya. Contohnya sama teman-teman Stinky juga. Jadi karena mereka punya fans itu selama ini ya biasanya hanya beli tiket bentuknya kertas gitu ya. Jadi ketika dengan kerjasama dengan kami, tiket itu kita ganti dengan produk. Jadi ketika kita ganti dengan produk dan teman-teman fansnya itu kita berikan sistem keagenan ini, silahkan mau dimanfaatkan apa enggak. Artinya kalaupun memang mereka mau usaha gitu ya, bisa start dari sini gitu. Belum nanti di kita itu ada pelatihan dan lain-lain. Ternyata ini direspon baik sama mereka dan akhirnya kita bisa kerjasama untuk tour di 31 kota Indonesia gitu ya. Itu sih. Terus saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ya jadi sih sebenarnya kalau bicara apa ya, mungkin program unggulan kali ya. Jadi sebenarnya ketika gabung di kami itu otomatis bisa nonton gratis konser Stinky yang biasanya memang harus mengeluarkan duit ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Cukup gabung tadi dengan 299 itu bisa gabung, bisa nonton gitu ya konser yang kita selenggarakan. Terus langsung dapat benefit 1,799 ini kalau hitungannya sebenarnya Propo Life senilai 299 plus sama HK Agenan tadi ini kalau beli di luar itu harganya 1,5. Terus kita berikan SAU gitu ya, bisa hasil usaha. Nah, pertanyaan kan sederhana, SAU-nya dapat dari mana? Sebenarnya dari produk-produk kita. Karena tadi di paket-paket kan sebenarnya kita ada produk baik itu Propo Life, baik itu Kaisar, baik itu Dioli itu. Jadi sebenarnya produk-produk itu kita sisihkan Bapak Ibu. Kita sisihkan. Jadi sebenarnya kami menyisihkan budget ini nggak besar Bapak Ibu. Kami hanya menyisihkan Rp1.000 gitu ya per produknya. Jadi contoh misalnya kayak Propo Life ini kami sisihkan Rp1.000. Kaisar juga kita sisihkan 1.000, untuk Dioli juga kita sisihkan 1.000. Cuman dengan mekanisme kerjasama dengan beberapa pihak tadi, dengan mekanisme branding yang kita lakukan, dengan mekanisme tour yang kita optimalkan, yang di dalamnya nanti ada talkshow gitu ya, ada live streaming. Ya, ketika brand ini naik, kan biasanya kalau masyarakat Indonesia itu kan cenderung latah ya, Bapak Ibu ya. Wah, ini udah dipakai sama artis nih. Oh, udah masuk TV nih. Oh, udah ada di radio nih. Nah, ketika itu branding kita sudah jalan, otomatis harapan kami kita bisa mengoptimasi dari mekanisme jualan. Apalagi teman-teman di dalam Tasmin ini kita berikan pelatihan digital marketing sama pihak-pihak yang memang expert gitu, dengan Bang Iqbal dan lain-lain gitu. Jadi ketika mereka belajar, akhirnya mereka jadi bisa dan jago, mereka bisa optimasi produk mereka masing-masing. Dan insya Allah ketika produk kita ini juga dikenal sama masyarakat, mereka juga akan ikut bantu jualan. Nah, ketika jualan, kami sih melihat potensinya begini Bapak Ibu. Makanya kenapa kok kami tidak kelola dana anggota pun kami berani memberikan SAU gitu ya. Karena kan sebenarnya kami hanya nyisihin hanya 1.000 dan itu nilai yang tidak besar sebenarnya kalau kita bicara produk. Gitu. Jadi ketika kita sisihkan 1.000, kami logikanya begini. Kan kalau perkiraan 2020-2021 ini kan warga penduduk Indonesia ini kan kurang lebih kan sekitar 271 juta jiwa ya. 271 juta jiwa. Nah, kalau ngomong marketnya 1% aja dari penduduk Indonesia, berarti kan angkanya kurang lebih sekitar 2.710.660 jiwa gitu. Jadi kalau dikali Propo Life-nya aja dikonsumsi lah, atau mungkin karena penasaran tadi ya, karena memang brandingnya bagus, terus iklannya di mana-mana, yang ngomong juga banyak pihak, ya katakanlah kita ambil cuma market 1% aja gitu ya. Nah, kan ini kan kalau dikali 1.000, nilainya juga 2,7 miliar juga gitu. Terus Kaisar juga sama,
Dioli juga sama, atau nanti ke depan mungkin produk-produknya Bapak Ibu nih yang memang mau kerjasama dengan kami, gitu ya. Kan di sini kan pasti banyak UKM yang punya produk gitu ya. Atau mungkin konsep-konsepnya Bapak Ibu nih yang mau kita coba optimalkan. Nah, ini kan akan menjadi angka-angka yang bisa kita optimalkan Bapak Ibu. Kita ngomong hanya Propolis, Kaisar, dan Dioli aja dengan budget 1.000 tadi. Kalau dikumpulkan tadi ya 1% dari istilahnya potensi penduduk Indonesia, itu nilainya per bulannya tuh bisa sampai 8 miliar. Nah, kalau ngomong SAU itu kan bukan bulanan ya kita berikan ya. Jadi SAU ini kita berikan kan akhir tahun. Jadi ketika mekanisme ini kita bisa optimalkan dengan tadi cuma hanya 1% aja, potensinya SAU yang bisa kita berikan itu nilainya kurang lebih sekitar 97 miliar. Lumayan ya. Itu jadi ternyata wah ini bisa dioptimalkan. Apalagi ketika kita ngomongin 10% gitu ya. 970 miliar yang akan kita berikan sebagai SAU. Dan ini sudah pernah kejadian di Koperasi Sidogiri, BMT Sidogiri 2018 kemarin. Mereka memberikan SAU-nya itu 775 miliar Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika kita kelola dengan baik, sinergi dengan optimal, kita manfaatkan teknologi dan branding dengan maksimal, insya Allah sih bisa kita optimalkan lah. Bukan hanya ngomongin koperasi, insya Allah UKM pun bisa. Yang penting tadi ya, kita bisa sinergi. Nah, jadi ini potensi-potensi yang sebenarnya kita sampaikan tadi. Jadi kalau di kita ini cukup jadi anggota, akan dapat SAU. SAU-nya dari mana? Dari Propolis. SAU-nya dari Kaisar Coffee. SAU-nya dari mana? Dari Dioli. Dan kami kan secara basic tadi ya kan ada paket-paket usaha ya yang tadi ya dari transaksional segala macam tadi kan, cuman karena memang hari ini kita lagi pandemi gitu ya, jadi akhirnya ya itu jadi potensi aja dulu. Nah kita nanti juga ada produk Elmira, terus kita juga ada kerjasama nanti dengan mungkin Bapak Ibu di UMKM atau mungkin dari pihak-pihak lain yang mau kerjasama dengan kita. Nah itu kan dari mekanisme itu tetap kita akan sisihkan menjadi SAU yang akan kita kumpulkan, akan kita bagi di akhir tahun. Nah, kalau mau jadi mau potensinya lebih besar, bisa jadi perwakilan kami di tiap kota, karena nanti setiap potensi itu baik itu dari pendaftaran, baik itu dari transaksi, ada kita juga ngeluarin voucher, ada omset nasional segala macam, kita berikan perwakilan. Jadi kalau bahasanya Stinky itu tour istilahnya konser lah ya, konser ke 31 kota Indonesia. Kalau dari bahasanya kami di Kasmin ini bukan tour, tapi kopdar dan peresmian perwakilan. Jadi kalau Stinky mintanya 31, kalau kami mintanya 514 peresmian tuh. Karena kalau ngomongin kota dan kabupaten di Indonesia itu kan totalnya 514 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kami maunya itu ketika memang besok nih misalnya di Kerawang ya sebenarnya itu adalah peresmian perwakilan Kerawang itu ya dihibur sama Stinky gitu. Jadi mekanismenya kita balik gitu. Jadi ternyata dengan hal kayak gitu, oh ternyata diterima nih dari beberapa pihak gitu untuk kita bisa optimalkan bareng-bareng. Nah ini program-program kita. Jadi kita perkenalkan dunia pariwisata kita dengan juga memaketkan produk-produk gitu ya. Jadi artinya bukan hanya jalan-jalan, tapi memperkenalkan produk, terus juga ada mentoring dan coaching. Paket-paketnya sebenarnya sudah komplit gitu ya, tinggal dioptimasi saja. Cuman karena memang lagi pandemi, ya kita artinya nanti ini jadi potensi untuk menjadi SAU, sumbangan ke SAU juga. Kalau kita sisihkan misalnya satu program per orangnya 100.000 aja atau 10.000 aja kan kalau dikumpulin setahun juga gede juga. Nah ini jadi sebenarnya kalau ditanya Tasmin itu apa, sebenarnya Tasmin adalah membangun ekosistem Bapak Ibu. Jadi harapan kami di Tasmin, Bapak Ibu pun ketika membangun koperasi, ketika membangun UMKM, harapannya juga sama, membangun ekosistem. Jadi kalau bisa semua mekanismenya coba dibuat dari hulu ke hilir gitu ya. Kalaupun memang misalnya tidak bisa sendiri, ya bisa kolaborasi gitu. Jadi harus ada komunitasnya gitu ya. Nah ini alhamdulillah di UMKM Naik Kelas ini jadi sebuah community nih untuk kita bisa maju bareng. Terus yang kedua, kita juga harus bikin brandingnya seperti apa, libatkan teman-teman di dunia digital.
kita juga harus bikin event. Event ini ketika memang dilakukan sendiri pasti berat. Tapi ketika kolaborasi dengan pihak-pihak lain, ini akan menjadi sesuatu yang bisa kita pikul bersama. Nah, ketika itu sudah terbentuk, otomatis akan terbentuk market. Jadi marketingnya jalan, produk kita akan jalan. Jadi kenapa kok kami di Tasmin sendiri PD tidak ambil dana anggota, tapi kami bisa jalan dan bisa memberikan SAU karena kami mengkolaborasikan itu semua gitu. Jadi artinya kami berpikir teman-teman di Tasmin itu dari awal kita komitmen jangan kelola dana anggota, karena kalau mungkin angkanya masih kecil kita masih bisa bisa amanah gitu. Tapi kalau udah angkanya udah besar segala macam, ini kayaknya jadi sesuatu yang berat lah. Makanya dari awal kami sampaikan ke teman-teman, yuk kita bikin koperasi yang tidak kelola dana anggota, tapi kita bisa memberikan sesuatu ke anggota dengan konsep aplikasi, dengan konsep produk, dan konsep SHU yang kita berikan. Itu. Nah, sebenarnya goals-nya ini, Bapak Ibu, kami punya mimpi gitu ya, punya dreams, kami ingin bikin pemecahan rekor gitu ya di Muri itu sendiri. Pertama yang jelas dengan mekanisme tadi yang kami paparkan, mudah-mudahan target kami untuk bisa dapat anggota aktif ini bisa maksimal, karena mekanisme yang kita berikan itu juga akan kita layani dengan maksimal dengan penuh inovasi. Kami juga berharap bisa punya perwakilan di setiap kota dan kabupaten, makanya kami siapkan 514 titik gitu ya, yang harapannya nanti dengan dia diresmikan, dihibur dengan Stinky maupun nanti di teman-teman artis lain itu mereka jadi bersemangat dan mereka juga bisa lebih pede memperkenalkan Tasmin ini ke bawah gitu ya, ke wilayahnya. Kami mau menjadi koperasi maupun komunitas yang penuh dengan inovasi, yang produktif gitu ya, bisa menghasilkan. Jadi benar-benar kami akan kelola ini secara profesional, karena tadi anggotanya banyak, perwakilannya banyak, produknya juga inovatif dan produktif. Kami berharap ini akan menjadi transaksi yang besar, cashback fee yang kita berikan ke anggota maupun ke perwakilan juga besar, royaltinya juga sama. Kita juga punya program yang konkret untuk mengentaskan kemiskinan, bahkan mungkin bisa jadi akan menjadi sebuah kopdar, koperasi maupun komunitas yang diartis sama yang dihibur sama artis ibu kota, dan ini di setiap kota. Ini mungkin kalau memang ini kejadian, mudah-mudahan mohon doa restunya Bapak Ibu, ini bisa jadi kenyataan dan akan menjadi mungkin kopdar terkeren dan terbanyak di Indonesia. Dan harapan kami kembali sebenarnya tujuan utama kami adalah bagaimana bisa memberikan benefit yang baik untuk teman-teman masyarakat luas pada umumnya, dengan memberikan SAO yang baik, banyak gitu ya ke halayak ramai maupun ke anggota gitu. Nah, jadi kalau kami hari ini biasanya selalu menyampaikan Tasmin Asia sekarang sudah kerjasama dengan Stinky. Tagline yang kita angkat adalah sinergi itu full energi. Nah, sekarang kami tinggal mengajak Bapak Ibu, apakah siap juga berkolaborasi? Kalau siap, yuk kita kolaborasi. Apa yang bisa dioptimalkan dari Bapak Ibu nih untuk bisa kita kolaborasikan bersama dengan segala potensi yang ada tadi ya. Kita bisa optimalkan. Kalau Bapak Ibu punya produk, ayo kita obrolin produknya kayak gimana. Kalau punya sistem, yuk kita obrolin juga sistemnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu punya ide, yuk kita obrolin biar kita bisa maju bersama, karena hari ini kolaborasi itu mutlak gitu, Bapak Ibu. Nah, ini kalau untuk official kami di Pondok Kelapa. Terus kalau untuk komunitasnya kita koordinasinya di Tambun. Ini juga untuk kontak personnya, Bapak Ibu bisa save. Jadi kalau memang misalnya nanti ada kerjasama segala macam, bisa kita optimalkan. Yang terakhir paling itu. Jadi itu aja dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan, terima kasih. Kembali lagi ke Pak Perlindungan, Opung. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya
Om Widi. Kalau saya panggil Pak Anggun, sepertinya kok nggak enak. Anggun kok bapak-bapak. Oke, kawan-kawan semua. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tasmin Asia, bagi yang ingin bertanya, silahkan nanti bertanya pada siapa. Nah, ini yang udah raise hand. Saya persilahkan dulu dari Bapak Roy Kusuma. Silahkan, Pak Roy Kusuma. Selamat siang, Pak Anggun. Selamat siang, Pak Roy. Salam kenal. Ya, saya ini ya ada pengalaman sedikit, Pak ya. Kalau kita kolaborasi sama influencer, sama artis, Pak ya, itu, bentar, Pak. Itu, Pak, sebenarnya itu tidak mudah, Pak ya. Karena sebenarnya artis itu sendiri dia pengen mereknya merek baru sendiri, Pak. Dia pengen nggak mau merek yang kita punya. Sebenarnya kan UKM itu kita kan bergerak dari awal mengenalkan branding, tiba-tiba kita udah maju, udah mau, tiba-tiba artinya pengen merek dia sendiri. Itu sebenarnya kendala buat dari UKM sendiri, Pak. Nah, itu kan influencernya kan harus ada posting, berapa kali posting, seberapa posting. Cuma emang hasilnya emang bagus, Pak ya, sekali transaksi sampai 400, sekarang sampai 1 miliar itu bisa, Pak ya. Cuma kendalanya kan ketika kita kolaborasi, si artisnya pengen merek baru, kan kendala di UKM kan dia mesti dari awal lagi membrandingnya itu, Pak. Itu gimana tentunya nih? Jadi gini sih, Pak, kalau di kami di Tasmin itu sendiri sih, kami tidak harus di depan, Pak. Karena sebenarnya gini, masyarakat kita ya sebenarnya bukan hanya masyarakat kita sendiri sih. Pasti kalau mau jujur kan maunya pasti nama kita ya yang muncul gitu ya. Brand kita kan maunya yang muncul. Ya, itu sebuah kewajaran sih, Pak. Cuman kalau di kami sendiri di Tasmin, mau kami yang di depan, mau kami yang di belakang, kalau kami sih oke aja lah, nggak ada masalah. Jadi kalaupun memang misalnya itu, ya yang penting tadi mekanisme legalnya kita lakukan dengan baik gitu. Jangan sampai gara-gara tadi ingin mengutamakan si artis itu, akhirnya kita lakukan hal-hal yang di luar dari prosedural gitu ya, atau memalsukan lah segala macam. Jadi PP POM-nya harusnya pakai brand A karena si artis maunya ini kita tanpa urus, tapi kita mengganti gitu ya brandnya. Jadi kalau di kami sih biasanya ya sebenarnya intinya gini sih, kita kasih pengertian aja ke mereka, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, karena sebenarnya mereka juga manusia kok, Pak. Jadi ketika kita sampaikan dengan baik ke mereka paham. Insya Allah mereka juga akan ngerti kok gitu, bahwa mekanisme ini harus dibangun dari awal lagi, harus diurus legalitasnya baru lagi gitu. Dan ketika diajak ngobrol, insya Allah mereka mau. Kalau memang misalnya enggak, ya otomatis ada konsekuensi nih, harus ada biaya yang dikeluarkan dan ini cukup besar. Apakah mereka siap juga untuk menanggung itu? Kalau memang misalnya mau, ya kenapa enggak gitu. Jadi artinya mau pakai brand kita yang naik ataupun brandnya mereka yang naik, toh juga ujung-ujungnya ngambilnya kan di kita, Kak. Bener kan, Pak? Ngambilnya di kita. Jadi sebenarnya sih kalau itu enggak, kalau buat kami sih gitu ya, itu enggak jadi masalah sih, Pak. Artinya ya yuk, yang penting ini bisa maksimal bareng-bareng, kenapa enggak gitu. Dan biasanya ketika komunikasi itu sudah terjalin dengan baik, mereka juga enak juga kok, Pak. Jadi kesan yang mereka sombong, kesan yang mereka angkuh dan segala macam, insya Allah mereka manusia biasa juga. Jadi asal kita bisa komunikasi dengan mereka dengan baik, ya kita jadi kayak berteman akhirnya. Kami dengan teman-teman di Stinky juga, ya kalau bercanda ya kayak bercanda teman-teman aja biasa gitu. Jadi kalau ledek-ledekan juga sama dia, artinya ternyata ya kadang-kadang kita lihat tuh di luaran sana tuh lebih ke kamuflase aja, Pak, kelihatan, karena mereka memang harus public figure ya, harus mereka menjaga image gitu. Tapi kalau mereka sudah kita ajak diskusi, oh ternyata begini, mereka ngerti kok. Itu sih, Pak. Jadi sebenarnya tinggal dikomunikasikan aja sih, Pak. Kalau memang misalnya ini atau mungkin sifatnya paralel gitu ya. Artinya yuk bangun ini dulu nih, kalau omsetnya udah bagus, kita kan bisa bikin mekanisme kayak ibaratnya kayak bundling gitu, Pak. Jadi kalau bundling betul. Jadi kalau kami juga melakukan itu. Jadi ketika memang ini produk ada kita ngeluarin baru, biasanya kita tempel dengan produk yang sudah memang eksis gitu ya. Nah, kita kenalin dulu nih. Nah, kalau itunya sudah brandingnya sudah naik, orang sudah ngerasain
manfaatnya, baru kita akan munculkan nilai kan, munculkan harga, munculkan segala macam sambil kita prepare untuk yang lain-lain. Gitu sih Pak Rai. Mas Widi, mungkin share screen-nya di stop dulu kali biar bisa kelihatan. Ya. Siap. Oke. Sudah siap. Ya? Ya sudah. Oke, terima kasih Om Widi. Selanjutnya mungkin Pak Roy Kusuma masih ada pertanyaan lanjutan atau kita kasih dulu ke Operasi Aksi Milenial. Silakan Pak. Ini kan pengalaman kita Pak ya. Kalau kolaborasi sama itu kan karena egonya tinggi Pak kalau artis itu, karena kan kalau pakai merek yang lama takutnya merek kita kan yang mana nih yang bagusnya di kita, yang mana yang bagusnya, makanya dia pengen merek yang baru deh. Sedangkan merek baru kan kita dari awal lagi Pak, dari perizinan sampai semuanya halalnya semua kan jadi lama gitu kan. Jadi ada sedikit egoisme dari si influencer diri sendiri gitu Pak. Jadi kan harus ya karena memang belum lagi, akrab Pak. Ya? Karena memang belum akrab. Kalau sudah akrab. Karena kita udah akrab Pak, udah teman biasa. Udah akrab gitu. Juga ya. Jadi gitu ya. Karena berpikir gini, kalau pakai merek yang lama, yang baru kita bandingin mana bagus, cara marketing mana yang bagus gitu kan. Dia pengen pas dengan cara seperti ini, hasilnya seperti apa, dengan yang cara lama seperti apa. Jadi biar kelihatan hasilnya seperti apa. Gimana? Kita tambah lagi gitu. Saya. Iya. Ya paling kan kalau di awal kan kita waktu Pak, waktu biaya gitu Pak. Intinya seperti itu. Cuma diajak diskusi aja Pak. Diajak diskusi aja Pak. Ya. Dikasih gambaran nih kalau misalnya yang pakai yang lama istilahnya positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini. Kalau yang baru positifnya seperti ini, negatifnya seperti ini. Jadi apa ya? Ya kadang-kadang memang mereka harus tetap diajak diskusi sih Pak. Gitu. Ya. Atau kan pasti ada konsekuensi. Oke, kita bikin yang baru. Tapi konsekuensinya kita harus nyiapin ABCD. Kalau memang lama, mungkin ada yang lebih cepat, tapi biayanya mahal. Mereka siap nggak? Gitu. Jadi ujung-ujungnya kembali lagi diajak diskusi sih Pak. Gitu. Ya, Pak. Bagaimana Pak Roy? Ya garis besar saya cukup tahu lah. Ngerti lah intinya gitu, kita harus komunikasi. Iya Pak, pada intinya itu Pak tadi bagaimana pendekatan kita, karena kita dengan Stinky aja maksudnya apa, Tasmin Asia yang saya lihat selama ini dengan Stinky, apa maunya Tasmin Asia, yang penting mereka bisa tampil, bisa mendukung, kemudian sama-sama juga kita juga bisa mendukung mereka untuk lebih dikenal oleh masyarakat, padahal mereka sudah terkenal sebetulnya. Iya, itu sih kita kan arah kita ke sana ya Pak. Iya, itu dia Pak, mungkin pendekatannya. Oke Pak, selanjutnya mungkin dari Koperasi Aksi Milenial Pak. Oke, belum ada tanggapan. Mungkin dilanjut oleh Ki Ageng Lanang, silahkan Ki. Ditanyakan apa yang mau ditanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk semuanya, pada para pejabat Kadin dan wabil khusus para pendiri Koperasi Tasmin Asia dan Mr. Anggun Widi dan Opung Perlindungan Harahap. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin turun rembuk. Saya bersyukur dan berterima kasih atas inisiator dalam rangka peduli dan berbagi di musim-musim pandemi seperti ini, bagaimana mencari solusi untuk usaha bersama sehatkan Indonesia, baik sehat jasmani dan rohani, ekonomi. Amin. Nah, ini konsep yang luar biasa karena memadukan dunia maya dan dunia nyata. Sebagaimana yang terinspirasi dunia corona. Corona itu nggak ada, tapi ada. Nah, corona kalau dibaca aksara hijayah itu naroko. Ini narokonya dunia. Bagaimana kita cari solusi surganya dunia sekarang. Nah, ini konsep keren, bagaimana memadukan antara produk. Saya pikir ada yang interupsi. Sebagaimana produk
kemasan yang dikemas produk Putra Nusantara ini luar biasa. Banyak di negeri kita itu rempah-rempah yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan imun, menjadi kekuatan kesehatan jasmani terutama, juga bisa mendatangkan ekonomi. Produknya luar biasa. Propolife ini saya sendiri sudah nyoba, dan Kaisar itu juga luar biasa. Masih banyak produk-produk yang lain yang nanti akan dikemas. Maka perlu dukungan bersama gotong royong. Karena konsep corona ini goro-goro. Maka perlu gotong royong kebersamaan kita yang perlu kita sampaikan. Nah, untuk itu mari kita bangun bersama. Di Tasmin Asia ini bisa dikembangkan baik pola produk, pola jasa, pendidikan dan pelatihan nanti akan dikembangkan oleh para pendiri-pendiri dan inisiator-inisiator. Maka sumbangsih apa yang bisa kita berikan di dalam komunitas ini? Karena saya dapat bisikan informasi bahwa Tasmin Asia ini adalah bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, itu diperlukan kepedulian dan berbagi. Modal kita bukan hidup ini, bukan harta benda, bukan jabatan, bukan keilmuan, tapi modal kita ini usia. Bagaimana kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin hidup ini. Berharap pada yang tanpa batas, pasti ada hasilnya yang tanpa batas, dinikmatinya tanpa batas. Maka ya, pertanyaannya Ki. Ya, nanti saya juga ada produk jasa pendidikan, apakah bisa dikemas melalui Tasmin Asia untuk memberikan pencerahan, pelatihan, dan pendidikannya diklat, terutama Abah Aksi Berantas Buta Aksara Hidayah. Karena apa? Banyak orang yang mengenal Aksara Hidayah ini di dunia ini, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bangsanya, berhak mengetahui Aksara Hidayah. Karena Aksara Hidayah komunitas internasional, bahasa internasional, juga bahasa wahyu. Nah, ini sebuah pola untuk menjadikan motivasi kita sebagaimana pola entrepreneur. Nah, untuk itu bagaimana cara bermitranya, bersyarat rukunnya apa, sehingga menjadi bisa dinikmati setiap pihak yang ikut di dalam Tasmin Asia. Terima kasih, semoga Tasmin Asia tetap jaya dan merdeka. Amin. Berarti nggak jadi nanya nih. Itu tanyanya tadi. Kolaborasinya bagaimana? Kolaborasinya. Ya, tanyanya tadi Mas Mr. Widi. Kolaborasi tadi, masalah jasa. Yang sudah ada ini kan produk. Kita perlu training-training. Kayak digital ini perlu. Karena nggak semuanya orang sudah bisa. Saya aja harus minta link kalau masalah Zoom, saya nggak paham. Ya. Bisa Pak, bisa. Jadi nanti bisa kita diskusikan. Artinya bisa kalau memang misalnya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisa bicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu kali ya, Pak Koperasi dulu sebentar, saya jawab dulu tadi. Iya, sebentar. Silakan Om Widi. Jadi untuk kerjasamanya, kalau mungkin di wilayah masih Jabodetabek bisa mampir ke base camp kita di Pondok Kelapa. Jadi bisa di sana, atau kalaupun memang misalnya yang jauh gitu ya, bisa kirim konsepnya, materinya di email kita ya, atau mungkin bisa juga di WhatsApp. Nanti kita akan diskusikan, kita akan coba planningkan, kita akan rumuskan. Kalau memang misalnya bisa maksimal kita optimalkan bareng-bareng. Hakikatnya adalah kita memang siap untuk kolaborasi. Paling itu Ki. Terima kasih. Ki, sudah dijawab. Nanti kalau apa ada kesempatan kita ketemu, dan mungkin sekedar menambah informasi kawan-kawan semua bahwa Bapak Muhammad Yasin lebih dikenal di dunia entertain itu dengan nama Ki Ageng Lanang. Beliau adalah pembimbing untuk mengenal huruf hijaiyah dengan metode dalangnya. Oke, selanjutnya kami persilakan Pak Koperasi, silakan. Koperasi. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kami Koperasi Aksi Milenial Indonesia, kami akan meluncurkan galeri Kami Asik UMKM naik kelas di Indragiri Hilir, dan kami ingin berkolaborasi dengan Tasmin. Jika itu dikehendaki atau disetujui, itu membuka perwakilan itu poin-poinnya apakah harus
koperasi kita harus mengajukan izin dulu untuk itunya, dan berapa untuk nominalnya untuk membuka itu tadi kan gitu. Selain dari 269.000 tadi. Kemungkinan ada yang kurang jelas, tadi ada suara yang kurang pas, dan mohon maaf kami salah sikap salah kata saya. Sama Injiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau bicara perwakilan Bapak Ibu ya, pertama yang jelas apa sih yang potensi akan didapat sama perwakilan? Satu, kita pastinya akan membranding ya, membranding perwakilan itu sendiri dengan pertama adanya, kalau di kami bahasanya adalah seremonial. Seremonial itu bentuknya apa? Bentuknya konser. Jadi kalau sebenarnya konser yang dilakukan sama Stinky ini, kalau dilihat dari sisinya Tasmin adalah itu sebenarnya kopdar untuk apa? Bisa dibilang menseremoni atau meresmikan perwakilan gitu ya. Jadi meresmikan perwakilan yang apa dihiburnya sama apa ya, artis ibu kota gitu ya. Dan ini juga mekanisme yang berikutnya, karena memang tadi linknya dari Stinky juga terkoneksi dengan radio-radio dan TV lokal maupun TV nasional, yang akhirnya ketika ada Stinky yang menghibur kita, itu jadi diliput jadi live streaming maupun jadi talk show gitu. Jadi sebenarnya benefitnya apa? Pertama pasti akan kita publish gitu ya, kita publish. Terus berikutnya ada juga dari setiap registrasi ada budget yang kita siapkan untuk namanya pembinaan teman-teman perwakilan untuk membina anggotanya, karena kan biar bagaimanapun pasti nanti anggota ini akan lebih dominan maksudnya teroptimasi di wilayah masing-masing gitu ya. Nah, jadi tidak semuanya harus ke pusat gitu. Jadi artinya informasi, program segala macam itu nanti dari pusat maupun perwakilan itu harus sama. Nah, untuk bisa menjadi perwakilan, nanti ada MOU juga yang kita harus tanda tangani, ada fakta integritas juga yang harus kita tanda tangani, sama ada syarat registrasi. Nah, syarat registrasi yang kita berikan itu hari ini kita masih promo itu di angka 12 juta. Nah, 12 juta ini akan kita kembali kepada itu. Jadi kembali lagi pertama apa yang didapat dari 12 juta itu. Satu, kita akan berikan halo. Haji Akbar nih, Cip. Jadi kita akan berikan 20 paket registrasi senilai 600.000. Jadi kalau dikali 20 kali 300.000 kan berarti 6 juta. Ya. Terus yang kedua, kita akan berikan sistem aplikasi tadi tuh untuk multi payment, untuk multi ekspedisi, juga untuk PPOB dan lain-lain. Tapi itu dia levelnya tuh lebih tinggi, bukan agen tapi distributor. Jadi ketika nanti para anggota ini melakukan transaksi, misalnya tadi di pengiriman barang maupun nanti beli pulsa segala macam, si perwakilan ini akan tetap dapat dari transaksi, Pak. Tuh, jadi misalnya contoh misalnya gini, ketika anggotanya tadi wilayahnya tadi misalnya melakukan pengiriman, dia dapat harga 9.000, tapi dia dapat cashback-nya 1.000. Nah, si distributor ini ataupun si perwakilan ini tetap akan dapat transaksi. Nah, nilainya juga beda-beda, bisa 100, bisa 200, bisa 500, bahkan bisa 1.000. Jadi dari setiap transaksinya mereka si perwakilannya akan dapat. Nah, kalaupun memang sengaja beli gitu ya, sistem itu di luaran harganya 5 juta. Jadi kalau tadi kan 6 juta tambah 5 juta udah 12 juta. Nah, berikutnya karena memang kami mau mengoptimasi sistem digital, jadi kami siapkan juga namanya web auto issue. Web auto issue itu apa? Jadi Bapak Ibu misalnya gini, kan kalau misalnya mau beli tiket pesawat itu kan suka ke Traveloka maupun ke tiket.com gitu ya. Nah, di sana kan Bapak Ibu bisa pilih sendiri nih. Misalnya mau ke Medan, dari Jakarta mau ke Medan, kan bisa pilih pesawatnya sendiri, tanggalnya kapan gitu ya, segala macam. Nah, ketika memang sudah oke, harganya berapa, Bapak Ibu tinggal isut, bayar ke sana, habis itu isut tiketnya juga sendiri. Artinya si
Traveloka itu yang punya nggak perlu dia yang ngisutin tuh, nggak perlu dia yang ngetikin Bapak mau kemana segala macam. Jadi si konsumen tuh dia yang melakukan transaksi sendiri. Nah, kami pun akan berikan itu. Jadi kalau punya web itu di luaran sana harganya 7,5 juta. Jadi dengan situ aja, artinya dengan kita berikan produk senilai 6 juta, dengan sistem distributor senilai 5 juta, web auto exit senilai 7,5 juta, sebenarnya 12 juta itu sudah kembali. Tapi yang lebih kerennya lagi sebenarnya untuk seremoni untuk peresmian. Peresmiannya nanti kita akan hadirkan si Stinggi itu untuk menghibur. Padahal kalau ngomongin Stinggi untuk bisa datang ke sana, untuk menyiapkan akomodasi, menyiapkan hotel, segala macam, itu budgetnya kurang lebih sekitar, angkanya kurang lebih sekitar 100 sampai 200 juta untuk sekali tampil. Jadi dengan Bapak Ibu mengeluarkan 12 juta, itu berkesempatan semua tadi tuh bisa diresmikan sama Stinggi, ada nanti ada talkshow di radio lokal, ada TV live streaming, ada juga dapat produk senilai 6 juta, ada juga aplikasi yang nanti transaksinya juga akan dapat. Jadi seperti itu. Nanti kalau ingin lebih detail, nanti bisa diskusi waktu khusus gitu ya, atau mungkin nanti saya bikinkan grup untuk tanya detail perwakilan-perwakilannya konsepnya seperti apa, benefitnya apa aja, karena dari produk pun, kalau tadi kan ngomongin SHU itu kan kita sisihin 1.000. Tapi kalau ini koperasi ini, perwakilan ini kita kalau memang misalnya jadi perwakilan itu selain dari budget yang kita sisihkan untuk SHU, itu juga kita akan sisihkan juga untuk untuk diberikan bagi hasil juga yang khusus memang diberikan untuk perwakilan, dan nilainya gede banget yang diberikan perwakilan. Jadi hampir budget yang kita siapkan itu hampir 50% kita berikan ke perwakilan. Gitu. Mungkin itu Bapak. Jadi nanti teknisnya bisa kita lanjut di Japri atau nanti di grup khusus gitu ya untuk pertanyaan. Boleh nanggapi sedikit Pak? Boleh, silakan. Nah, begini Pak, terkait izin-izinnya tidak perlu lagi Pak ya? Sudah disediakan dari pihak Tasmin? Iya, izin semua dari kita. Karena kan ibaratnya kan kalau perwakilan itu kan sebenarnya kayak di itu kan kantor cabangnya kita gitu ya. Gitu. Jadi bisa dilakukan secara institusi maupun personal sebenarnya sih gitu. Tapi memang kita lebih utama sih memang gandeng institusi sih biar maksimal. Kan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu koperasi kan cukup NIB. Betul. Iya. Jadi cukup NIB aja kami bisa bekerja sama dengan untuk perwakilan Tasmin di Indragilir, Pak ya? Bisa Pak, bisa. Bahkan kalaupun memang misalnya ada teman-teman yang memang belum sampai punya NIB pun bisa kok, karena kan secara legalnya sebenarnya cover-nya dari Tasmin gitu. Itu sebenarnya. Oh gitu, Pak ya. Jadi kalau yang punya NIB jauh lebih bagus kan. Dan itu nanti kita publish untuk web auto issued pun langsung pakai brandnya teman-teman tuh. Jadi misalnya kayak itu nanti di webnya jadi langsung webnya koperasi Bapak gitu, harus Tasmin. Siap. Ada lagi Pak? Untuk Indragilir udah sampai ya Pak ya? Ini kan sebenarnya kita baru start Pak. Kita baru start gitu ya. Jadi kemarin kita baru optimasi, baru di sekitaran Jabodetabek sih Pak yang baru ada. Jadi kalau memang misalnya Indragilir mau buka, peluang bagus, dan nanti kan ini kan bisa kita langsung schedule-kan untuk bisa juga diresmikan lewat konser kita kan Pak. Gitu. Jadi kalau besok kita, ya. Next time biar ada lanjutannya kerjasamanya dari semua ini biar semua dengar. Jadi yang 299.000 itu untuk peruntukan untuk registrasi anggota. Skala kecilnya aja. Itu registrasi anggota. Registrasi anggota. Iya. Jadi itu hanya untuk hari ini atau sampai kapan, Pak ya? Seterusnya nggak ada pungutan lagi. Jadi itu maksudnya 250. Ya. Misalnya nih pada saat ini kan teman-teman ini nanti dulu lah, lihat dulu lah Tasmin itu kayak mana, gimana. Kasar ngomong gitu deh. Iya. Seminggu dan sebulan, 2 bulan masih ada waktu kah? Masih Pak, pasti. Jadi kalau kemarin malah justru di awal kita itu sebelum kita pre-launching untuk Stinggi kemarin, kami malah sebenarnya registrasi awalnya cuma 150 Pak. 150.
kita berikan produk senilai 300.000 plus sama hak keagenan senilai 1,5. Tapi kemarin setelah tanggal 13 kita sudah registrasinya sudah 299 dan itu insya Allah sih sampai kapanpun nilainya segitu. Akan kita tetap karena memang sebenarnya kan kami bukan mengoptimasi dana dari situ, sebenarnya itu kan cuma hanya bentuk dari komitmen teman-teman, karena kan ketika nanti masuk kita kembaliin jadi produk maupun dari keagenan yang kedepannya teman-teman akan kita kasih S1. Sebenarnya itu lebih ke syarat itu aja sih, untuk lebih ke registrasi komitmen untuk pendataan sih Pak, mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadip. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Indra Gili Hilir. Mudah-mudahan satu saat bisa ketemu. Amin. Kebetulan punya hubungan dekat juga dengan Ketua LAM di sana itu Bang. Siap. Haji Yul Jadin ya, kenal ya? Ya. Beliau sangat dekat juga dengan saya. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan di sana ya. Termasuk kadinnya juga, jangan lupa. Jadi anggota koperasi di sana juga harus masuk kadin UMKM ya. Oh siap. Ya oke. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan untuk Mbak Kristina D. Ayu. Apakah hadir? Belum ada jawaban. Bapak Masata dari Sukoharjo, silahkan. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak. Ini kami dari komunitas pariwisata di Sukoharjo. Pengen sih gabung ke Tasminasia. Terus kami mohon tadi kontak sempat nulis nomor WA sama dan sebagainya, jadi bisa ditayang ulang nanti kita tulis. Gitu. Itu terus sama yang itu kita kan di Sukoharjo belum ada kadinnya yang UKM naik kelas itu. Apakah kita kolaborasi bentuk kadin di Sukoharjo, di Kabupaten Sukoharjo, dan bagaimana caranya? Nanti mohon saran dari Pak Edi Ganivo. Terus selanjutnya untuk yang lain-lain memang kita pengennya Japi aja, tapi nomornya tadi belum ada, nomor kontaknya tadi belum ketulis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tulis di itu ya, di chat ya. 0822 10 20 47 99 Pak. Nah itu. Nah, kita paste deh. Ya, itu ya. Jadi nanti bisa dilanjut di sana. Nanti pun saya minta izin ke Opung ya, ke Pak Ayu di Kadin, nanti untuk kita bikinkan grup gitu ya. Jadi nanti misalnya Gusti lebih detail nanti bisa di sana. Gitu. Itu juga ada tuh untuk ininya absensi bisa nanti dibikinkan di Koperasi Tasminasia. Iya, termasuk untuk yang mendapatkan yang mau mendapatkan sertifikat, silahkan dibuka absensinya. Di sana juga sudah ada tata cara untuk mendapatkannya, Pak. Siap. Terima kasih banyak untuk Pak Masata Sukoharjo. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut dengan baik. Dan juga otomatis kita akan buka juga perwakilan Kadin di sana. Siap. Dengan tujuan komandan maksudnya. Dan para komandan di Kadin memberikan izin nanti Pak Masata untuk memajukan UMKM. Oke, selanjutnya silahkan Ibu Intan Rahmanita. Udah ada belum? Udah Pak. Silahkan Bu Intan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Intan. Saya dari pengurus Koperasi Tani Sukaresmi. Koperasi kami ini baru berdiri sekitar 4 bulan yang lalu, Pak. Awalnya koperasi ini merupakan gabungan dari para pemilik kafling. Dari mungkin Bapak pernah dengar ya tentang kampung kurma yang bermasalah itu, Pak. Nah, akhirnya karena kurma-kurmanya itu sudah ditanam, Pak, dan terlantar, akhirnya kami para pemilik kafling itu kita bergabung menjadi satu membentuk koperasi. Nah, saya tuh tertarik terus terang, ya ini kan koperasi baru di awal yang untuk awal-awal kami sendiri sekarang ini yang kami kerjakan adalah dalam bentuk perawatan untuk anggota-anggota kami. Nah, tadi kami tertarik juga mendengar ternyata koperasi itu bisa melakukan banyak sekali
kegiatan yang mesejahterakan anggota gitu kan Pak ya, dengan contoh Tasnim Asia tadi. Nah, saya ini sempat browsing ya Pak ya tentang Tasnim Asia itu katanya punya lini usaha Istana Gaharu. Betul. Yang bergerak di perkebunan. Mungkin Bapak bisa sharing, bisa cerita gitu, mungkin bisa mungkin kami berbagi pengalaman gitu Pak. Ya. Terus tentang itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi gini Bu, tadi sempat disampaikan sekilas ya bahwa sebenarnya kalau ngomongin Gaharu ini kan Indonesia kan bisa dibilang sangat berlimpah ya, tapi karena saking keberlimpahannya marketnya tidak optimal, akhirnya jadi terbengkalai gitu ya. Ini di Jawa Barat juga banyak perkebunan Gaharu yang banyak banget. Nah jadi akhirnya kami berpikir begini Bu, bagaimana nih bisa optimal ketika kalau ngomongin Gaharu kan image-nya kan hanya produk mahal gitu ya, hanya ngomongin wangi-wangian gitu ya. Gitu. Jadi kami berpikir gimana caranya Gaharu yang ternyata setelah coba kita telusuri di luar sana itu ternyata secara kandungan antioksidan dan segala itu tinggi banget Ibu. Jadi di luar sana Gaharu ini jadi alternatif untuk terapis, untuk solusi kanker, untuk lain-lain lah gitu. Jadi kita berpikir kenapa nggak coba kita kolaborasikan menjadi produk-produk harian gitu. Jadi akhirnya kita bikin konsep namanya Istana Gaharu gitu ya, yang ke depan produk-produk apapun yang kita keluarkan itu ada kandungan gaharunya. Nah ini kita starting mulai dari kopi Kaisar Ibu. Jadi kalau ngomongin kopi Kaisar itu ya kopi stamina lah ya, tapi alhamdulillah kita sudah keluar izin BPOM-nya, berarti artinya kita aman, tidak ada kandungan-kandungan yang mengkhawatirkan. Tetapi ada beberapa mekanisme yang ada di di kopi itu yang kadang-kadang ketika dikonsumsi punya bukan efek buruk ya, tapi memang kadang suka bikin deg-degan. Terus juga ada mekanisme yang ternyata di tubuh orang per orang kan beda-beda ya. Jadi ketika dikasih Gaharu itu ternyata sebagai selain sebagai aktivator, mengaktifkan kandungan-kandungan yang kadang-kadang tersembunyi, dia juga sifatnya sebagai penetral. Jadi ketika konsumsi kopi itu, ini ya kondisi kita baik-baik aja, nggak seperti kayak minum kopi stamina pada umumnya. Tetapi ketika mau digunakan itu siap on gitu. Jadi ternyata Gaharu keren nih. Nah ke depan kita harapannya dengan Istana Gaharu ini akan bikin produk-produk yang bisa jadi nanti akan jadi fast moving Bu, produk-produk yang harian gitu. Misalnya mie gitu ya, atau mungkin minuman, atau mungkin makanan anak-anak, coklat segala macam yang memang basicnya kita kolaborasikan dengan Gaharu. Nah ini semua sedang proses sih, makanya ke depan ya tadi disampaikan bahwa sekarang mungkin produk kami baru 3 gitu ya yang resmi, ke depan pasti akan banyak gitu karena tadi basic dari Istana Gaharu yang akan kita coba optimalkan. Dan ini kita ternyata juga direspon dari teman-teman komunitas Gaharu ya tadi selama ini kan mereka juga produknya bingung mau dikemanain. Jadi dengan adanya kolaborasi ini harapannya Gaharu makin dikenal di Indonesia, bisa dinikmatin semua halayak ramai gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk konsumsi hari-hari. Paling gitu sih Bu. Gitu. Oke, terima kasih. Boleh lagi Pak, mau boleh, tanya. Berarti ini untuk bahan bakunya itu kerjasama dengan komunitas Gaharu? Iya, betul. Terus kalau untuk produksinya Tasmin Asia sendiri yang memproduksi? Jadi kan konsepnya kami ini sebenarnya kolaborasi Bu. Jadi kami ini jadi kebetulan di Tasmin Asia itu yang support ya, Tasmin Asia pertama ada namanya klub pengusaha. Ini memang komunitasnya para pengusaha. Terus ada pengusaha wisata, itu tadi yang basicnya wisata tuh. Terus ada juga namanya PT Neo Asia Anugrah yang terkoneksi dengan pabrik-pabrik Bu. Yang pabriknya juga skalanya internasional gitu. Jadi sebenarnya ketika kita produksi ya tinggal mau kan gini, pabrik itu kan beda-beda ya. Ada yang spesifiknya mungkin lebih ke bubuk, ada yang spesifiknya mungkin lebih ke model kayak pastel, ada segala macam. Nah itu kita sudah ada kerjasama ke sana. Gitu. Tapi kalau misalnya Ibu punya koneksi ke sana, bisa kita kerjasama. Hakikatnya kan kalau kita kan yang penting win-win solution, kita bisa menjadi rahmat untuk halayak ramai lah gitu. Iya. Nah, mungkin nanti saya bisa diajak bergabung ya Pak. Siap. Network informasi ya, karena kan nggak mungkin kita cuman bisa membesar kalau cuman sendiri seperti yang dibahaskan. Betul. Hakikatnya adalah kolaborasi.
Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Intan. Mungkin bisa saya tambahkan, jadi nafsu saya dengerin kurma. Karena kebetulan saya juga pembibit kurma, Mbak Intan. Ada 1.000 bibit saya di lantai 4 Rumah Yatim Dalimunte Harahap di Pondok Kelapa. Jadi mungkin nanti Kadin UMKM maupun Tasmin bisa berkolaborasi juga tuh untuk ikut merawat kurmanya, juga sekaligus mungkin juga untuk menyilang ya kalau ada yang mati atau apa. Atau mungkin juga kalau belum berbuah, mungkin cara-cara yang saya tempuh bisa dipakai. Karena saya punya sendiri di pot pun dia udah berbuah, ada 2 batang itu. Oh, Masya Allah. Usia berapa, Pak? Usia 4 tahun. Makanya saya bilang tambu lampot kurma, tanaman buah dalam pot kurma. Keren. Mudah-mudahan nanti ke depan kita kerjasama. Ya, baik Pak, nanti di kontak disimpan nomor saya aja Pak, kita saling menghubungi. Kalau di kami sih yang di udah 2,5 tahun udah pada berbunga sih Pak, tapi bunga pertama ya Pak ya? Iya, buah pertama ya. Yang tidak bisa menjadi buah ya, cuma jadi buah pasir, nanti baru bunga selanjutnya baru bisa jadi buah insya Allah. Iya, mungkin juga penyerbukannya masih belum sempurna ya, perkawinannya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Selanjutnya mungkin saya kasih kesempatan kepada Bapak atau Ibu ini, namanya cuma Oppo A5s. Silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Mary Hamid. Saya adalah salah satu UMKM yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, dan juga kebetulan di Pontianak ini juga sudah terbentuk suatu asosiasi yang di bawah binaan Kadin juga. Meskipun dengan connecting yang putus-putus gitu, saya dengar sepertinya Tasmin ini sangat baik dan luar biasa dibanding koperasi yang sudah ada. Jadi saya berminat karena di sini banyak pelaku-pelaku UMKM, dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara untuk menjadi perwakilan jadi Tasmin itu, dan juga bagaimana syarat untuk menjadi anggotanya. Tadi saya dengar ada anggota aktif, berarti ada anggota yang tidak aktif. Tolong dijelaskan sedikit, mungkin saya tidak dengar karena connecting. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Ya. Jadi mungkin kriteria anggota aktif dan non aktif ya, Ibu ya. Jadi kalau anggota aktif itu sebenarnya kan di Tasmin sendiri ada namanya pelatihan untuk optimasi digital tadi ya, belajar, ada upgrading, ada mentoring, ada coaching. Itu bisa dimaksimalkan di untuk anggota itu yang aktif. Kalau yang pasif atau non aktif itu sebenarnya cukup jadi anggota aja, nggak ngapa-ngapain. Nanti tinggal tunggu akhir tahun dapat SAU. Itu aja sih. Jadi untuk dapat SAU itu ya sangat mudah sekali gitu untuk jadi tidak ada mekanisme yang macam-macam harus bagaimana. Jadi yang penting sudah terregistrasi, terus nanti tinggal tunggu. Yang penting jangan membawa dampak buruk aja sih di Tasmin, karena kan khawatirnya akan menjadi kalau istilah kita tuh akan menjadi virus lah ya dari diri kita untuk jadi kalau selama tidak merugikan, terus posisinya hanya jadi anggota biasa aja, ya cuma jadi anggota gitu ya insya Allah akhir tahun tetap dapat SAU. Karena syarat dapat SAU cuma jadi anggota aja. Terus untuk jadi perwakilan, memang nanti karena perwakilan ini kan akan menjadi istilahnya bisa dibilang wakil dari Tasmin itu sendiri di daerah masing-masing, Ibu ya. Jadi memang ada syarat ketentuan, nanti ada fakta integritas yang harus ditandatangani, yang di situ sih isinya sebenarnya lebih ke apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, lebih ke menjaga nama baik. Terus juga kan haknya apa, Bapak Ibu menjadi perwakilan itu ada bagian-bagian apa yang akan didapat. Contoh misalnya gini, ini saya kasih bocoran aja. Jadi untuk misalnya nanti registrasi anggota itu dari 300.000 299 itu sebenarnya ada budget yang kita siapkan untuk perwakilan. Gitu. Terus nanti ketika nanti teman-teman juga ternyata sudah kita ajarkan menjadi reseller, terus akhirnya
mereka pengen jadi reseller menjual produk-produk Tasmin gitu ya, itu kan juga ada nilai diskon segala macam. Nah itu perwakilan pun akan kita sisihkan juga. Jadi teman-teman yang jualan dia akan dapat diskonnya, tapi teman-teman perwakilan juga akan dapat. Dan itu tertuang di prioritas. Jadi semua tertuang di sana. Jadi nanti ada syarat dan ketentuan. Istilahnya proposal perwakilannya juga nanti akan kita sampaikan. Nah, ini teman-teman yang ingin tahu detail tentang Tasmin Asia bisa masuk di grup ya. Izin Pak Ayud, Hadim untuk minta izin. Jadi nanti bisa koordinasinya bisa lebih detail kita jelaskan, kita paparkan di grup. Itu sudah di-share di link di chat ya. Silakan teman-teman untuk bisa masuk ke sana. Jadi nanti tinggal kita diskusikan apa-apa aja sih untuk detailnya, karena kan kalau di sini pasti keterbatasan waktu gitu ya. Jadi pasti informasi juga apalagi berhubungan dengan sinyal gitu ya. Ini pasti juga kan apa sih tadi kok kurang jelas gitu. Jadi intinya syarat dan ketentuan perwakilan ada di sana. Terus yang kedua untuk mendapat SHU itu ya cuma jadi anggota aja sih, tidak syarat lain-lain. Jadi kalau yang aktif itu nanti bisa jadi reseller, dapat ilmu segala macam dan pastinya dapat hasil. Gitu sih Bu, lebih maksimal. Itu Ibu. Ya, terima kasih Pak Widi. Terima kasih juga untuk Ibu dari Kalimantan Barat. Selanjutnya, ini terakhir ini. Mungkin waktunya juga pas. Silahkan Bu Arlina. Bu Arlina masih ada? Nah, sepertinya tidak ada tanggapan. Saya kira karena sudah tidak ada yang bertanya, waktu kita juga sudah tinggal sedikit lagi. Mungkin saya kembalikan ininya ke Pak Ayud. Silakan Pak Ayud. Maaf Pak, mudah-mudahan dari Kalimantan Barat bisa masuk ke dalam grup ya. Untuk grup bisa langsung masuk di link di chat Bu. Nah, itu sudah ada ininya. Oke, Bu Arlina ada? Silakan Bu Arlina. Oh, atau masih ada yang mau tanya yang lain, silakan. Silakan raise your hand untuk bertanya. Bu Arlina belum ada? Oke, terima kasih banyak. Siapa? Silakan. Oke, terima kasih kalau begitu. Bu Arlinanya tidak ada tanggapan. Silakan Pak Ayud. Oke, baik. Terima kasih Pak Perlindungan Harap Opung kita. Nanti kurmanya kirim-kirim ke kantor ya Pak? Oh siap Pak Ayud. Masih ada 1000 batang Pak. Ya, kita semarakkan tuh Kadin kalau bisa dengan pohon kurma. Bentar lagi kan mau lebaran, mau apa puasa ya Pak? Oh puasa ya Pak. Walaupun belum berbuah tapi ada kurma, udah nafsu aja pengen beli Pak. Iya betul. Soalnya di Tanah Abang banyak tuh Pak kurmanya macam-macam. Oh iya, buahnya aja Pak. Nanti kita punya pohonnya. Siap. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah tadi. Kalau yang sudah ikut webinar bisa daftar hadir ya, sudah di-share tadi sama Pak Ahmad Marendas, dan juga nanti kalau yang mau sertifikatnya juga nanti daftar di situ nanti sama Pak Ahmad Marendas, dan nanti join di WhatsApp yang tadi udah di-share juga dari Mas Widi ya, Mas Widi ya. Siap Bapak. Nah, nanti izin ya Pak, tadi di itu belum izin Bapak dulu bikin duluan, teman-teman udah respon banget. Enggak apa-apa. Jadi supaya kita enggak apa-apa, yang penting bayar pajak, Pak. Penting bisa berkolaborasi bersama, semuanya juga memajukan dan mensejahterakan bagi anggota kita juga. Bil tagihannya nanti dikirim Pak Ayud. Siap. Karena melanggar belum izin udah share duluan. Oh iya. Berarti kena penalti ya? Kena penalti. Siap, Pak.
Jadi teman-teman yang lain kalau nanti ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi langsung. Tadi saya mau tanya juga nih sebelum ditutup nih. Tadi Pak Ketum izin duluan karena ada keperluan mendesak. Jadi kita manfaatkan sisa waktu. Tadi tuh saya lihat itu MMBC ya kayaknya Pak ya. Saya kan juga salah satu distributornya MMBC dulu. Cuman sampai sekarang saya nggak fungsikan lagi. Maksudnya tapi tetap masih aktif. Cuman saya nggak pernah menggunakan lagi. Paling kalau beli tiket atau beli apa gitu bisa kita gunakan. Emang bagus sih sistem MBC itu, keperluan apa aja ada di situ. Mau bayar-bayar, mau apa kita dari rumah semua dari genggaman tangan bisa. Mau bayar listrik, mau bayar telepon, mau bayar apa aja di situ bisa. Jadi teman-teman juga nanti bisa dapat free ya itu Mas ya tadi ya kalau jadi anggota ya. Iya Pak, betul Pak. Terima kasih. Jadi bisa langsung. Kalau hari ini sih yang memang lagi tren yang itu Pak untuk multi ekspedisinya Pak. Jadi sangat ngebantu banget sih. Betul. UMKM itu kan yang penting kan masalah logistik. Nah ini kan kita juga sekarang lagi masalahnya kan juga pengiriman. Apalagi kalau yang keluar negeri kan biayanya cukup mahal. Betul. Nah itu apakah yang keluar negeri juga lebih murah Mas atau gimana Mas? Kita kebetulan memang terkoneksi di ada asosiasinya sih Pak. Nanti tinggal kebutuhannya apa bisa kita koneksikan. Gitu. Jadi kalau memang misalnya ada kebutuhan apa, ya insya Allah sih bisa kita maksimalkan. Jadi ya intinya kolaborasi sih Pak. Ya mudah-mudahan kami jangan diomelin ya Pak. Tadi melanggar itu udah itu. nanti saya itu deh pajaknya. Opung, mohon maaf Opung. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa gitu. Siap. Oh Pak Ayut dulu bayar berapa itu Pak untuk bisa dapat? Mahal Pak dulu distributor itu berapa juta ya dulu tuh ya. Jadi masih 3 jutaan ya? Lebih Pak. Zaman dulu lebih mahal Pak. Tapi sekarang kan sudah mulai masyarakat itu. Jadi awal-awal katanya sampai 7 juta, 5 juta itu Pak Ayut. Ya 9 kalau nggak salah 9 apa 7 ya. Malah 9. Udah lama. Distributor tuh minimal 8 juta Opung. Oh, 8 juta. Iya, distributor minimal. Rata-rata di angka 9 sampai 12 juta. Ya, betul. Udah lama. Ya, bersyukur banget ya ikut koperasi Tasmin ya. Nah, kalau Tasmin ini perwakilan itu 12 itu udah dapat distributor yang senilai tadi, dapat produk registrasinya juga senilai 6 juta, dapat web auto issue juga senilai 7,5. Jadi sebenarnya budget yang masuk di kita kembalikan lagi sih sebenarnya. Nah, jadi kalau bisa nanti produk-produk teman-teman UMKM kita bisa jadi salah satu dari bagian produknya Tasmin. Jadi bisa memasarkan produknya juga kan otomatis ya itu ya Mas ya. Jadi, betul. Kita siapin ada namanya itu Pak UMKM Asia Pak. Jadi nanti produk-produk teman-teman kita masukin di sana. Betul. Jadi kita bagaimana memasarkan produk-produk teman-teman kita yang sudah layak lah ya. Jadi nanti tetap kita sedikit adakan kurasi lah jadi supaya benar-benar bisa menjangkau kemana saja. Kalau misalnya ada perizinan udah lebih bagus lagi ya. Tapi kalau misalnya untuk luar negeri ya pasti ada lebih saklek lagi ya kalau untuk masalah perizinannya. Mungkin itu aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung. Kita juga sebenarnya pengen membuat suatu kolaborasi dengan siapa saja dan di mana saja supaya bagaimana caranya teman-teman kita semua anggota ini bisa sejahtera. Itu intinya Mas Widi. Jadi kita pengen maju bersama, sejahtera bersama, dan koperasi adalah salah satu soko gurunya ya. Jadi ujung tombaknya itu sebenarnya di koperasi. Sementara koperasi zaman dulu tuh mungkin ya kayak begitu-begitu aja. Nah mungkin dengan adanya seperti yang dilakukan oleh Mas Widi, suatu terobosan-terobosan, mungkin koperasi akan lebih bagus lagi gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan teman-teman semua ikut berkooperasi baik di daerah masing-masing, di pusat atau dimanapun. Ya paling tidak kita ikutlah dalam koperasi supaya kita maju bersama, bisa sejahtera bersama. Mungkin itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Dan nanti ke depannya kalau ada usulan atau apa, mungkin dari Komtab yang lain mungkin bisa mengusulkan untuk kegiatan kita Bincang UMKM, silakan. Jadi kalau memang belum ada nanti baru saya akan mengadakan kegiatan untuk Bincang UMKM tentang apa gitu temanya. Jadi kalau untuk sekarang saya persilakan di bulan Maret ini teman-teman dari Komtab
untuk mengusulkan setiap hari Rabu mau komtab apa dulu, kalau ada usulan silakan. Baik, sementara itu aja saya ucapkan terima kasih banyak Mas Widi yang sudah bersedia memberikan pencerahan bagi teman-teman UMKM kita semua di komunitas UMKM naik kelas Kadin Indonesia. Tadi mohon izin Pak Ketum karena ada keperluan, biasanya Pak Ketum selalu sampai selesai, jadi juga memberi respon biasanya tanggapan setelah kita adakan acara ini biasanya. Tapi karena tadi ada keperluan mendadak, Pak Ketum izin dulu tadi WA saya, jadi mohon izin Pak Ketum nggak bisa nutup acara kita, tapi biasanya Pak Ketum selalu monitor kegiatan-kegiatan kita. Opung, ada yang perlu disampaikan lagi? Silakan. Saya kira cukup semua, Pak Ayud. Karena orang-orang lapangan biasanya susah ngomongnya, Pak. Karena seringnya kerja mulu. Nah, ini ikut diajak ngomong jadi repot. Betul, Pak. Takut banyak salahnya malah. Iya. Saya sama tuh berarti kita, Opung. Jadi kalau kita kan nggak pandai berbunga-bunga, kata-kata berbunga-bunga itu nggak pandai kita. Kita pandainya di lapangan. Betul, Pak. Mungkin closing statement dari Mas Widi sebagai penutup. Silakan Mas Widi untuk kegiatan kita sesi hari ini. Silakan. Siap, terima kasih Pak Ayud. Jadi mudah-mudahan dengan pemaparan yang diberikan tadi menginspirasi teman-teman penggerak UMKM maupun koperasi untuk terus pede gitu ya, karena hakikatnya kita bisa dan layak untuk maju kok. Kita berhak untuk menjadi sesuatu, terutama bisa memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat Indonesia. Nah, untuk bisa optimal, yuk kita sinergi, yuk kita kolaborasi, jadikan ini sebuah momentum bahwa pandemi ini bisa kita lalui bersama, pandemi ini kita tetap bisa berkarya gitu ya. Kita bisa memberikan asa dan harapan untuk orang lain. Ketika kita lakukan itu, insya Allah akan menarik pihak lain pun untuk bisa ikut kontribusi ke kita. Hakikatnya adalah pelayanan, integritas, dan konsekuensi dalam menjalani apa yang kita coba cita-citakan. Mungkin itu dulu. Terima kasih buat Pak Ayud, terima kasih buat Pak Ketum, terima kasih untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada menyakiti atau menyinggung gitu ya. Mudah-mudahan dimaafkan. Untuk koordinasi lebih lanjut, mohon izin untuk admin, untuk Pak Perlindungan, untuk Pak Ayud dan admin yang lain nanti bisa dikoordinasikan di grup gitu ya. Paling itu aja. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah acara kita hari ini, teman-teman UMKM semua. Mudah-mudahan ada yang kita peroleh dari kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan manfaat. Saya sebagai yang ditugaskan untuk pembinaan, pelatihan dan pengembangan UMKM, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Widi yang telah memberikan pencerahan pada teman-teman UMKM kita, dan Pak Perlindungan Harahap juga telah memandu hari ini, membantu kita berdiskusi pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak pada semua. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Teman-teman silakan dibuka videonya supaya kita bisa foto bersama. Oke, saya coba dari halaman pertama ya, teman-teman, supaya dibuka videonya, silakan. Oke, halaman pertama ya. Oke, halaman berikutnya. Oke, halaman 3. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung, Pak. Ya, Makasih. Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyumas. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Salam. Salam UMKM naik kelas.
Hebat. Salam UMKM naik kelas. Hebat. KM. Salam Pak Ayut dari Banten. Siap, terima kasih Banten. Pak Ayut saya japri nanti. Ya, iya Bu. Pak Ayut. Terima kasih Pak Ayut. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ayut dari Ya. Jakarta Barat. Siap, terima kasih Jakarta Barat. Terima kasih Pak Ayut. Terima kasih. Terima kasih Bu, Bekasi. Bersama kita